Jumpa lagi dari TV. Iya, kali ini kita akan membahas lagi mengenai MediaTek Dimensity 9000. Sebelumnya kita udah bahas detailnya dia bisa apa aja. Belum nonton videonya? Ditonton dulu. Udah pernah ada kita bahas. Kalau kalian mau tahu detailnya ada di situ. Nah, semuanya udah kita bahas kecuali benchmarknya. Iya. Pengujian yang belum kita lakukan. Nah, kali ini kita akan lakukan pengujiannya terhadap MediaTek Dimensity 9000. Salah satu SoC terkencang yang ada saat ini. Ya, smartphone dengan chipset Dimensity memang sudah banyak di pasaran. Selain udah pasti bisa 5G, performanya pun tinggi untuk harganya. Kalau dipadukan dengan desain yang keren dan kamera yang mantap, hasilnya bisa seperti Vivo V23 5G nih misalnya ya. Pakai Dimensity 920 yang udah kenceng dan kameranya, terutama kamera depannya nih, mantap banget buat bikin konten ini ya. Nah, lalu kalau bicara desain ini sih keren banget penampilannya. Nah, kalau kalian tertarik untuk beli produk elektronik supaya dapat yang pasti ori terjamin bahkan ada diskonnya, langsung aja cek promo SOS Tokopedia. Iya, SOS Serbu Official Store Tokopedia. Belanja barang ori di tengah bulan ada diskon berlipat ganda, flash sale sampai dengan 90%, cashback dari banyak brand populer, plus gratis ongkir sampai dengan 100% setiap tanggal 13 sampai 24 setiap bulannya. Mau linknya? Cek aja di kolom deskripsi kami ya. Udah barangnya keren, ori di diskon pula. Kapan lagi nih? Ya nggak? Nah, sekarang kita lanjut lagi bahas performasi Dimensity 9000. Ya, akhirnya kita berkesempatan buat nyobain Dimensity 9000 juga. Iya, memang kita tahu sudah ada Dimensity 9000 Plus. Tapi ya seharusnya bedanya nggak terlalu jauh dengan yang satu ini ya. Jadi nggak ada salahnya kita lihat sekencang apa yang satu ini. Yang di tangan saya ini nggak pakai Dimensity 9000. Ini biar ada HP aja yang dipegang. Ini Dimensity 9000. Tapi ini chipsetnya aja ya. Ini SoC-nya aja Dimensity 9000. Oke, kita lihat dari spesifikasinya dulu ya. Kita ulang sedikit ya. Untuk CPU-nya octa-core, ada ultra-core-nya, ada super-core-nya, dan ada efficiency core-nya ya. Kemudian MediaTek ini sudah menggunakan core dengan arsitektur yang baru, ARM V9 atau ARM V9. Ini membuatnya beda dengan SoC atau chipset mereka yang ada di bawahnya yang masih pakai ARM V8. Lalu untuk GPU dia pakai Mali G710 MC10. Nah, ini juga yang terbaru. Ini adalah GPU ARM yang mengusung arsitektur yang baru ya. Kemudian in-chip cache-nya itu ada 8 MB CPU L3 cache dan 6 MB system level cache. Ini gede loh ini. Ini besar disebutnya. Ini disebut-sebut akan meningkatkan efisiensi kerja dari SoC tentunya ya. Untuk dukungan RAM dan storage itu RAM-nya bisa LPDDR5X sampai dengan LPDDR5X yang 7500. Ini kenceng. Lalu untuk storage dia support sampai UFS 3.1. Nah, untuk AI ini adalah APU generasi kelima dari MediaTek yang merupakan sebuah AI prosesor yang juga bisa berfungsi sebagai coprosesor untuk membantu beberapa komponen lain di Dimensity 9000 ini. Lalu untuk ISP dia pakai MediaTek Imagic 790. Ini mendukung penggunaan single kamera hingga 320 megapiksel. Perekaman bisa sampai 18 bit HDR video dengan 3 kamera sekaligus. Mantap ya. Untuk display dia punya MediaTek Miravision 790. Ini mendukung refresh rate yang tinggi sampai dengan 180 Hz Full HD Plus atau 144 Hz di WQHD Plus. Luar biasa. Tentunya hal yang ditawarkan MediaTek Miravision generasi sebelumnya juga masih tersedia di sini, termasuk HDR10 Plus, video playback serta AV1 hardware decoding. Lalu kemudian tentunya dia punya modem 5G dengan spesifikasi terkini ya, modem dual 5G dengan downlink sampai 7 Gbps dan berbagai fitur konektivitas seluler yang terbaru itu lengkap ada di sini. Untuk konektivitas lainnya, Wi-Fi-nya sudah bisa mendukung sampai 6E dan bisa sampai 2T2R ya. Bluetooth didukung sampai 5.3 dan dia sudah support Bluetooth LE audio juga. Fabrikasi 4 nanometer, bukan 6 seperti pendahulunya, bukan juga 5, langsung 4 di sini.
SoC ini juga pakai MediaTek Hyper Engine 5.0 untuk akselerasi AI di game dan beberapa fitur konektivitas yang dioptimalkan untuk gaming. Oke, kita langsung aja masuk ke benchmarknya ya. Nah, hasil pengujian berikut ini diingatkan dulu ya, kami dapatkan dengan smartphone yang dibekali dengan RAM 12 GB. Ya, ini smartphone, bukan development kit atau perangkat yang belum jadi. Jadi, ini smartphone. Tetap ya, bukan yang ini. Ini pakai 778G ya, ini bukan ya. Nah, kami juga menyertakan beberapa hasil tes beberapa SoC kelas premium dan kelas atas lainnya sebagai pembanding di sini. Sebagai catatan, hasil tes ini kami dapatkan dengan menggunakan tambahan fan grip ya, untuk membantu mendinginkan smartphone yang kami gunakan. Kan kita mau lihat skor terbaik atau kemampuan tertinggi dari si SoC ini. Oke, kita mulai dari Antutu 9 dulu. Ya, di sini Dimensity 9000 bisa nembus angka 1 juta dengan mudah. Ini membuatnya unggul jauh dari SoC kelas atas yang lain dengan pengecualian tentunya Snapdragon 8 Gen 1 untuk saat ini. Ya, SoC ini jauh sekali meninggalkan Dimensity 1200. SoC premium MediaTek generasi sebelumnya dengan jarak sekitar 31%. Kalau dibandingkan dengan 8100 pun, dia masih unggul sekitar 18%. Sementara untuk dibandingkan ke 888 Plus, unggul sekitar 16%. Bukannya 8 Gen 1 bisa 1 juta juga? Iya bisa, tapi harus didinginkan banget ya. Nggak semua smartphone-nya bisa nyampe 1 juta tanpa pendinginan spesial. Kecuali mungkin yang pertama kali kami coba di Hawaii dulu, itu bisa ya. Agak beda pada saat implementasinya. Kalau yang satu ini udah smartphone hasil implementasi nih ya. Nah, kita lanjut aja ke Geekbench 5 sekarang. Nah, di benchmark ini kita nguji CPU-nya aja. Part CPU-nya dari SoC. Jangan mengira bahwa Geekbench 5 ini menguji semua part dari SoC atau chipset. Enggak, CPU-nya aja. Hasil single core itu kurang lebih mirip dengan Snapdragon 8 Gen 1 dan 30% di atas Dimensity 1200 dan 7% di atas Snapdragon 888 Plus. Sementara itu, untuk multi-core, dia bisa unggul sampai sekitar 12% dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan Dimensity 8100 yang kenceng banget itu ya di multi-core ya, dia masih unggul sekitar 4%. Luar biasa. Kalau dibandingkan sama Dimensity 1200 sih jauh, 32%. Jauh. Nah, kita beralih ke Trimax Slingshot Extreme Unlimited ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Dimensity 9000 itu ada sekitar 33% di bawah skornya Snapdragon 8 Gen 1. Tapi kalau dibandingkan dengan chipset kelas atas lainnya, skornya bisa unggul hampir 42% dibandingkan Dimensity 1200 dan bahkan masih unggul 10% dari Snapdragon 888. Nah, beralih ke yang satu ini basisnya akan pakai Vulkan di sini ya. Dimensity 9000 terlihat tertinggal sekitar 10% dari Snapdragon 8 Gen 1, tapi dia unggul jauh dari SoC yang lain. Di atas 50% dibandingkan Snapdragon 870 dan Dimensity 1200. Lebih kencang 42% dari Dimensity 8100 dan 32% dibandingkan Snapdragon 888 Plus. Beralih ke GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p. Nah, hasil di sini kita lihat bahwa SoC ini tertinggal sedikit dari Snapdragon 8 Gen 1 dan mirip dengan hasilnya Snapdragon 888 dan Snapdragon 888 Plus. Tapi cukup unggul jauh dibandingkan SoC kelas atas lainnya. Bahkan Exynos 2200 pun lewat di sini. Keunggulan SoC ini mencapai 40% di atas Dimensity 1200 dan 21% di atas Snapdragon 870 dan Dimensity 8100. Oke, itu semua benchmark. Sekarang kita coba sedikit gaming ya. Nah, kita nyoba yang satu ini pakai Genshin Impact aja lah ya. Agar kita bisa menunjukkan performa terbaiknya, tentu saja kita pakai kipas di sini ya supaya bisa lebih terbuka performanya di situ ya. Setting yang kami gunakan tentu saja highest 60 fps dan kita bisa dapat sekitar 52 sampai 60 fps di awal pengujian. Kemudian setelah sekitar 9 menit frame rate itu ada di kisaran 52 sampai 54 fps sampai sekitar setengah jam. Kita mainin terus, sekali itu ada penurunan sekitar ke 40 fps, tapi ini terbilang normal untuk game Genshin Impact ini ya. Nah, hasil yang kami dapatkan dengan fan grip ini terbilang menjanjikan. Game ini jadi terasa mulus, lancar dimainkannya ya. Frame rate itu konsisten di atas 50 fps dan bisa didapatkan terus selama setengah jam. Memang belum bisa rata di 60 fps, tapi performa seperti ini emang udah terbilang luar biasa dan apa yang kita harapkan dari SoC Premium itu kita dapatkan di sini. Ya, kurang lebih seperti itu ya performa yang ditawarkan oleh Dimensity 9000 ya. Ini SoC premiumnya MediaTek tahun 2022 ya. Mungkin nanti ada 9000 Plus juga ya. Untuk performa memang sesuai untuk kelasnya.
tinggi sekali dan memang iya dia salah satu SoC terkencang yang ada saat ini. Tapi tentunya seperti biasa SoC bukan cuma sekedar performa aja, apalagi untuk kelas premium. MediaTek sendiri tuh banyak menjanjikan hal-hal menarik, bukan cuma performa aja untuk yang satu ini ya. Tentunya kita baru bisa bahas kemampuan-kemampuan lainnya kalau diimplementasi di smartphone, kalau kita udah membahas sebuah smartphone yang pakai Dimensity 9000. Nah, kalau bicara harganya pantasnya di berapa? Rasanya harganya akan pantas ya kalau misalnya ya bersanding dengan smartphone lain yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 juga. Oke, jadi mari kita tunggu aja apakah dalam waktu dekat ini akan ada smartphone dengan Dimensity 9000 yang hadir resmi ke Indonesia. Menurut kalian yang mana yang bakal datang ya? Oke, tulis di dalam kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.